Oke, so sekolah itu penting atau enggak? Jadi ini topik yang luar biasa banget dan banyak banget perdebatan di luar sana. Oke, so sekolah itu penting atau enggak? Jadi ini topik yang luar biasa banget dan banyak banget perdebatan di luar sana. Tapi video kali ini saya ingin membahas tentang lebih dalam lagi tentang kenapa sekolah itu penting atau enggak dari sudut pandang saya sebagai seorang digital marketer, sebagai marketing itu seperti apa sih sekolah itu. Alright, so saya mau gambarkan dulu sih sekarang di sini ya. Why sekolah? Kenapa kita sekolah gitu? Itu penting, itu awalnya dulu. Nah, sekarang kenapa sih pemerintah mengharuskan kita sekolah atau memiliki edukasi sekian tahun gitu? Sekarang kalau misalkan tahu-tahu pemerintah meminta kita menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Entrepreneur aja gitu. Kayaknya nggak bisa deh semua orang jadi entrepreneur. Bayangin, kita dikasih barang aja jualan juga nggak laku. Ya kan, ada yang sudah bilang, saya udah pindah kerjaan beberapa kali, saya jualan offline, kagak pernah closing. Ada yang ngomong kayak begitu. Terus saya masuk ke online, saya posting, kok nggak laku juga, apa yang salah? Jadi akan banyak orang yang nggak bisa melakukan itu. Jadi kenapa sekolah? Ini sekali lagi adalah perspektif saya di ini ya, benar-benar my humble opinion ya. Jadi gini, kenapa sih sekolah? Sebenarnya kita itu lagi disuruh yang namanya collecting skill. Ya, collecting skill. Saya tulis di sini ya, collecting skill itu apa sih? Artinya kita tuh mengumpulkan sebuah ilmu. Ya, ngumpulin ilmu. Karena apa? Kalau kita dibekalin oleh ilmu, maka seharusnya kita nggak butuh modal yang lain, barang dan sebagainya, stok inventory, dan kita bisa jualan skill kita. Terserah mau jadi karyawan, mau jadi apapun, mau jadi dokter pun itu jualan skill. Sama aja, Anda dibekalin skill sekian tahun lama pelajarannya, kemudian menjual skill Anda. Ya, itu prosesnya kayak begitu. Jadi tujuan pemerintah simpel, tujuan kita semua tuh simpel, supaya Anda bisa hidup gitu aja. Karena dengan adanya skill yang bisa Anda jual, at least diatur juga ada namanya UMR. Dengan UMR diharapkan Anda bisa hidup. Gitu ceritanya. Jadi supaya orang hidup gitu dulu ya. Nah, tapi yang terjadi sekarang, setelah sekolah sekian lama, TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, maka apa? Setelah itu apa? What next? Ya kan? Setelah lulus tuh ngapain kita? Jelas kan tadi kan. Goalnya apa? Jualan skill. Nah, ini saya tulis nih. Jualan skill. Problemnya satu, waktu kita dikasih bekal skill segitu panjang, kita nggak dibekalin satu skill utama, yaitu cara jualan skill. Cara jualan skill gitu. Lulus aja. Ribuan orang, ribuan mahasiswa lulus aja. Seberapa banyak yang diajarin teknik negosiasi untuk jualan skill yang dimiliki dia? Nggak ada. Anda cuma dibekalin ijazah. Nah, ijazah ini yang digunakan untuk menjual skill. Jadi, cuman submit CV ya, resume gitu ya. Udah, selesai. Habis itu dipanggil interview, itu saatnya Anda jualan skill. Dan itu ternyata tidak semua orang bisa di proses itu. Kita ngomongnya proses interview, whatever lah. Tapi itu intinya cuma satu, yaitu jualan skill. Dan kita tidak dibekali itu. Nah, kemudian habis itu, kita mencoba jualan yang lain-lain dan sebagainya gitu kan. Pokoknya habis jualan skill, ditolak. Habis itu, saya tulis di sini ya, ditolak gitu. Kemudian apa kalau ditolak? Sesering mungkin ditolak, akhirnya moodnya jadi turun. Kok nggak laku ya? Kok saya apply nggak dapat ya? Nyoba jualan barang, ditolak juga. Kok nggak laku ya? Hidup tidak adil, katanya kayak begitu gitu kan. Akhirnya mood down. Ini yang pasti terjadi. Ini sering banget terjadi. Mood jadi turun, semangat jadi loyo. Habis itu ya udah mager gitu ya, malas gerak gitu. Nah, sekarang saya ngeliat lagi di sini, ketika ini terjadi, artinya apa? Kita juga nggak dibekali skill. Ini saya tulis di sini, skill untuk apa? Manage mood. Ini nggak dibekali kita. Kalau misalkan ditolak berapa kali, terus saya jadi down. Nah, ini kan nggak dibekali. Ini kan insting kita sebagai manusia. Kalau ditolak semakin sering ya down. Bahkan ditolak sekali aja down. Jadi ini ada dua hal yang terjadi di sini. Kita nggak punya jualan skill. Kita nggak punya skill untuk jualan. Dan kita nggak punya skill untuk manage mood. Ini dua hal yang nggak pernah diajarin gimana caranya. Ya. Nah, maka dari itu saya menganalisa di sini. Setelah ini terjadi, ini kebanyakan terjadi di luar sana kok. Ini wajar kok dan sebagainya ya. Oke, setelah ini apa? Oke, maka dari sini saya balik ke sini nih. Nah, apa sih yang penting sebenarnya setelah sekolah selesai apa? Bahkan ini seharusnya dilakukan ketika di sekolah. Sayangnya adalah sekolah nggak ngajarin kayak begini. Yang penting adalah self-development. Pertanyaan saya sekarang buat teman-teman semua yang nonton video saya adalah, seberapa jauh Anda sudah memanage hidup Anda dalam konteks belajar self-development? Buku apa saja yang sudah Anda baca? Berapa banyak? Apakah Anda masih suka galau, suka
moodnya masih naik turun, semangat datang, habis itu semangat turun lagi. Nonton, saya bilang kemarin, nonton motivasi semangatnya naik, besok udah loyo lagi. Berarti Anda belum selesai di sesi self-development. Sekolah udah selesai, self-development belum selesai. Oke, dan ini krusial banget, karena stepnya akan seperti ini. Begitu Anda lulus sekolah, terus disuruh jualan, langsung masuk ke pasar, begitu ditolak, langsung moodnya down, berarti nggak ready. Oke, jadi intinya dari kenapa sih self-development? Nah, ini buat saya, karena harus beresin yang namanya internal problem. Ini saya sebutnya internal ya, karena ini internal gitu. Mood naik turun dan sebagainya itu bukan urusan di lapangan, itu urusan di dalam kepala kita sendiri, kepala Anda sendiri gitu. Moodnya naik turun ya. Kan intinya gini, kalau Anda tidak memberesi yang namanya internal problem, Anda nggak mungkin kan balapan naik mobil bobrok. Kan mobilnya harus keren dulu, mobilnya harus bagus dulu, semuanya remnya semua udah diuji coba, lancar, kita go gitu balapan. Ya latihan dulu, of course latihan dulu, tapi kita tahu bahwa ketika kita balapan, kita udah ready untuk racing. Sementara kalau ada ini belum beres, internal problem nggak pernah diurusin, habisnya diajak balapan, ditolak 2 kali aja udah mood down. Kapan mau menang balapannya? Ya jadi nggak mungkin kita balapan ini, ingat-ingat ya di sini ya, tidak mungkin kita menang balapan pakai mobil bobrok, gitu. Ya Anda tahu sendiri artinya, oke? Nah kemudian setelah internal problem beres, what next nih? Jadi ini saya tulis 1 di sini ya. Belajarnya di sini. Kita lihat di sini. Nah, yang ketiga di sini adalah marketing and sales. Marketing and sales. Kenapa sih penting? Lah ya kan Anda jualan skill juga itu ilmu marketing and sales. Anda harus closing, Anda harus nego dengan calon bos Anda misalnya. Itu juga marketing and skills gitu kan, marketing and sales gitu kan. Jadi Anda mesti punya skill ini. Dan kebanyakan ini nggak diajarin loh di sekolah. Mau diajarin apa coba? Nggak diajarin, kecuali Anda ngambil jurusan marketing. Selain itu Anda nggak diajarin, dia coba-coba sendiri, jualan ke teman-teman dan sebagainya. Kayak saya waktu SMA jualan game, CD games gitu kan. Nah itu semua marketing and skill, sales yang saya latih dari sejak SMA. Habis itu kuliah juga jualan itu, kemudian setelah nggak sampai selesai kuliah sih, saya sudah jualan suplemen. Hari ini saya jualan macam-macam gitu. Jadi kalau dibilang Dan kok jualan mulu, ya that's my passion, that's my skill. Saya ngerti banget caranya jualan. Ya kalau disuruh nggak jualan ya bisa stres. Oke. Nah dari sini, setelah Anda kuasai, setelah Anda beresin internal, kemudian Anda beresin marketing and sales skill, barulah Anda, kalau misalkan dari nol nih ya, pertama itu selling, jualan skill. Begitu Anda udah bisa, jualan skill dong. Anda punya skill apa? Mau skill yang Anda dapetin dari belasan tahun di sekolah, atau Anda punya skill misalkan videographer, atau Anda punya skill misalkan video editing, kemudian graphic design, web developer, programming dan sebagainya, Anda jualan itu. Hari ini semua pada masuk ke online, pada nyari yang namanya designer buat Instagram, editor buat video YouTube misalnya. Nah, Anda bisa selling skill itu kalau Anda memiliki skill tersebut kan. Ini cara paling gampang, oke? Kalau Anda nggak punya ya belajar lah, cari cara untuk graphic design gampang kok. Di situ Anda belajar sehari 2 hari juga udah selesai dan Anda bisa jual itu. Nah, habis itu naik level nih. Kalau mau naik level, Anda jualan apa? Produk orang lain. Ini naik level. Bisa jadi dropship, bisa jadi reseller, bisa jadi affiliate, nggak ada masalah. Anda mau jadi affiliate list building mastery misalnya, nggak ada masalah. Komisi lumayan 450.000, 30% ya, 30% pokoknya, 450.000-an lah hari ini, harga hari ini gitu. Ya lumayan kan, dapat 1 sales dapat segitu, dapat 10 orang tembus UMR sebulan. Ya harusnya mudah gitu. Nah dari sini mulailah Anda bikin jualan produk sendiri. Ini level lebih lanjut lagi nih, produk sendiri nih. Ini lebih lanjut karena apa? Anda harus mikirin stoknya, produk research and development, brandingnya, macam-macam message-nya, karyawannya. Anda sudah mulai manage sendiri. Kalau produk orang lain kan tinggal dropship aja. Ya jadi this is the step sih sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, jadi sekolah penting nggak buat Anda? Ya, buat saya sih tergantung goal masing-masing. Bisa saja penting. Kalau misalkan Anda mau jadi dokter terus jualan skill dokter Anda, itu bisa jadi penting. Tapi kalau cari duit doang, buat saya cari duit doang sih bisa dengan berbagai macam cara. Ya, banyak, oke. Tapi intinya adalah buat saya sekolah is not enough. Itu yang paling penting dari video ini. Sekolah tidak cukup. Karena Anda harus belajar yang namanya self development. Beresin internal problem itu nggak diberesin di sekolah soalnya. Dan kemudian Anda belajar marketing and sales skill. Sehingga Anda bisa menjual apapun itu, mau skill Anda, mau produk orang lain, mau produk sendiri. Ujungnya di situ. See you in the next video, bye-bye.